Siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Semangat, luar biasa. Oh, yes. Itu jangan siapa? Pagi-pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, di sini siapa yang sudah hadir? Ada surat izinnya? Ada, Bu. Nggak ada dititipkan atau ada informasi dari teman-teman kalian? Sakit ya, ada informasinya sakit ya, surat izinnya nggak ada. Lain kali kalau sakit atau kalau ada urusan, jangan lupa dibuatkan surat izinnya. Ya, Dan Bu. biasanya sama teman kalian. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran. Kembali ke laptop. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang kinematika gerak lurus. Nah, untuk materi kita hari ini tujuannya adalah agar peserta didik dapat menimbulkan rasa ingin tahu menggunakan metode diskusi, kemudian dapat memunculkan rasa sikap ingin tahu, rasa kerjasama, sistematis, teliti, jujur, santun, dan disiplin. Kemudian pada materi kinematika gerak lurus ini kita akan membahas tentang apa itu gerak, kemudian apa itu jenis gerak, yang ketiga apa? Kinematika. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu apa itu pengertian dari gerak? Nah, oke, silakan. Gerak itu adalah suatu perpindahan suatu benda dari misalnya dari benda awal ke contohnya dari posisi A berpindah ke posisi B. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Nggak tahu. Ya, jadi jawabannya Squishy sudah benar. Nah, untuk gerak itu merupakan perpindahan suatu posisi. Nah, benda itu dikatakan tergerak apabila mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan. Misalnya kayak tadi Squishy. Misalnya itu kan berada di sini, kemudian pindah ke sini. Itu dinamakan dengan Gerak. Nah, berikutnya untuk jenis gerak. Nah, jenis gerak ini dikelompokkan berdasarkan bentuk lintasan, titik acuan, dan sifat kecepatannya. Nah, untuk kinematika ini merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang statistika, kinematika, dan dinamika. Nah, kinematika ini merupakan ilmu yang mempelajari gerak suatu benda tanpa meninjau penyebabnya. Nah, masuk kita ke jenis-jenis gerak lurus dan bentuk lintasannya. Sebelumnya ada yang tahu ada berapa jenis-jenis gerak lurus? Ada. Nah, jenis gerak lurus ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama gerak lurus, kemudian yang kedua gerak melingkar, yang ketiga gerak parabola. Nah, gerak lurus ini merupakan gerak benda yang lintasannya itu lurus. Kemudian untuk gerak melingkar ini merupakan gerak benda yang lintasannya melingkar atau jari-jarinya berada di pusat lingkaran. Kemudian jenis gerak yang ketiga adalah gerak parabola. Nah, gerak parabola ini lintasannya membentuk parabola atau melengkung. Nah, langsung kita ke penerapan gerak lurus yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mobil yang melaju dengan kecepatan spontan. Misalnya nih, ketika kita dari sekolah naik mobil atau naik motor, kita akan ke sekolah, itu kelajuannya lurus. Kemudian buah apa yang jatuh dari pohon? Ini misalnya nih buah pohon terus jatuh ke tanah, itu sifat gerakannya lurus atau belok-belok gini? Lurus. Nah, sebelum masuk ke gerak melingkar, ada
yang tahu contoh jarak lurus yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Ada yang tahu? Kereta api yang sedang berjalan, Bu. Ya, kereta api yang sedang berjalan. Yang kedua ada lagi pesawat di langit yang bergerak lurus. Ya, pesawat di langit yang bergerak lurus. Kemudian berikutnya ada lagi bus sekolah yang menuju sekolah. Tadi sama dengan motor yang tadi kita berangkat dari rumah ke sekolah. Ada lagi? Pokoknya gerakannya itu lurus, nggak ada menyimpang menyimpang atau gimana. Ada lagi? Sudah? Nah, berikutnya gerak melingkar. Nah, gerak melingkar ini dapat dilihat nih, ada animasinya mendayung sepeda. Nah, untuk mendayung sepeda kita bukan terfokus kepada orangnya, tapi bentuk lingkaran dari roda yang itu roda sepeda. Bentuk rodanya seperti apa? Nah, kalau di dayung itu akan membentuk suatu lingkaran. Berikutnya gerak dalam kehidupan sehari-hari yaitu gerak parabola. Nah, sebelum kita masuk ke gerak parabola, tadi kan ada gerak melingkar. Ada nggak yang tahu gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Yang tahu? Jarum jam. Jarum jam itu bentuknya seperti apa sih? Bentuk gerakannya bulan melingkar. Kemudian contoh berikutnya ada lagi balik-balik pesawat, betul. Ada lagi balik-balik kapal. Ada lagi bumi yang berotasi. Kemudian kipas termasuk lingkaran jauh. Ada lagi bahan baru Pak tadi. Pokoknya bentuk gerakannya itu melingkar. Itu sudah termasuk gerak melingkar. Ada lagi yang menambahkan? Kincir air masuk nggak? Masuk. Itu kan bentuknya melingkar. Gerakannya melingkar. Sudah paham? Nah, masuk kita ke gerak parabola. Nah, gerak parabola ini gerak lintasannya melengkung. Parabola itu seperti apa? Kalau kita melingkar, dia akan melengkung. Contohnya ini dalam kehidupan sehari-hari melempar bola ke dalam ring. Bentuk lintasannya seperti apa? Melengkung. Itu merupakan gerak parabola. Ada lagi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bola yang ditendang ke bawah. Terus ada lagi bola yang dilempar itu bola voli atau bola apa? Bola basket. Ada lagi? Bola voli, Bu. Bola voli enggak. Masa bola voli terus? Voli. Ada lagi? Ada lagi. Bola yang ditendang. Ya boleh. Nah, ini ada juga mainan bola ke dalam bawah. Itu siapa itu? Messi. Yang jadi kipernya siapa nih? Messi. Messi atau Silvio? Messi. Yang meninggal Silvio. Itu dia aja. Udah pas kepalanya kan bukan ke kepala. Anggap aja kepalanya Messi jadi kipernya yang jadi penendangnya itu Silvio. Nah, itu bentuk lintasannya seperti apa? Itu merupakan gerak Nah, kemudian masuk kita ke jarak dan berpindah. Sebelumnya ada yang tahu apa itu jarak? Jarak. Misalnya nih, kita dari sekolah ke rumah. Itu apa? Jarak. Nah, jarak itu apa sebenarnya? Panjang lintasan, Bu. Nah, iya betul. Panjang lintasan yang kita tempuh atau yang ditempuh suatu beda. Ada lagi yang mau berpendapat? Enggak? Nah, jadi jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, kemudian jarak ini merupakan besaran skala karena dia hanya memiliki nilai saja, tapi tidak memiliki arah. Jarak itu kan misalnya kita dari rumah ke sekolah itu misalnya 100 km,
Nampak Bu? Nampak Bu? Nampak? Ada yang jelas? Yes Bu. Yes, good. Delta ini merupakan Perubahan. Sementara untuk X adalah posisi. Posisi. Maka delta X adalah Posisi. perubahan posisi. Betul. Nah, berikutnya masuk kita ke kelajuan dan kecepatan. Kelajuan atau bahasa Inggrisnya apa? Speed. Kelajuan ini merupakan besaran skala karena hanya memiliki nilai saja. Nah, untuk mencari kelajuan, maka rumus yang kita gunakan adalah V sama dengan Nah, Juladi, V itu apa? Ya. Keterangannya apa? V itu apa? X Jarak. Nah, untuk kecepatan atau bahasa Inggrisnya, Velocity. nah, untuk Velocity. Nah, untuk kecepatan, kecepatan ini merupakan besaran perpindahan setiap waktu. Nah, untuk untuk kecepatan itu merupakan besaran vektor karena hanya mempunyai nilai dan arah. Nah, untuk mencari kecepatan, kita gunakan rumus V Sama dengan delta X. Nomor 15 6.000. 15 Dia kan lah, jawab. Yang coba diri semua. Berdiri memutar melukan dulu. Dari Nah, jadi SPT-nya seperti ini. Kalau itu dalam satu, berarti yang tepuk 2 kiri kanan, tepuk 3 kiri kanan atas. Kalau tepuk 4 berarti kiri 2 kanan 2. Nah, kalau tepuk 5 kiri 2 kanan 2 atas. Nah, coba dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2. Nggak serentak. Tepuk 2. Tepuk 3. Penjelasan terakhir dari itu semoga materinya seperti itu ya. Kesekian terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Besok kita ada pertemuan berikutnya. Yes, sir. Silakan dibaca materi, dipahami materi tentang gerak lurus, gerak bergerak, kemudian gerak terbuka. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, ibu mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.